Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ani Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang, akan melakukan percakapan pra-observasi dengan salah satu rekan kerja saya. Beliau adalah Ibu Eni dari Silmi, pengajar kelas 6 di SD Negeri Janti, Kecamatan Mojagung, Kabupaten Jombang. Selamat pagi Bu Daris. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Daris hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa Ibu Daris. Maaf Bu Daris, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bincang-bincang dengan Ibu tentang observasi yang nantinya akan saya lakukan di kelas Bu Daris. Iya Pak Ani, monggo. Baik. Yang pertama Ibu Daris, apakah harapan Bu Daris setelah perbincangan kita kali ini? Harapan saya setelah perbincangan ini saya lebih siap saat observasi, dan saya ingin mengetahui apa saja yang akan diobservasi ketika pembelajaran Iya, kemudian kira-kira saya bisa melakukan observasi di kelas Bu Daris kapan nih? Kan dia itu ya minggu depan mungkin ya, hari Rabu tanggal 19 April Minggu depan ya. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, perencanaan apakah yang Ibu Daris siapkan di sini? Perencanaannya sebelum pembelajaran yang jelas yang pertama dalam RPP, rencana pembelajaran yang ada, kemudian siapkan materi apa, karena saya ini baru pertama ngajar kelas 9 kelas 6. Apa materi pokok yang nanti Ibu sampaikan pada saat observasi? Materi yang saya ambil nanti adalah materi tema 9 tentang sistem tata surya Pada mata pelajaran IPA. Berarti kelas 6 ini masih pada tema yang ke-9 Ibu ya, Dari tema 9 subtemanya menjelajahi antariksa. tema pamungkas Tema yang terakhir kelas 6. Bu Daris, dalam menunjang materi yang akan disampaikan pada pembelajaran nanti, alat atau bahan apakah yang nantinya Bu Daris persiapkan? Alat dan bahan untuk pembelajarannya jelas sumber belajar nanti pada buku panduan. Media yang akan saya siapkan berupa video pembelajaran tentang sistem tata surya. Kemudian ada gambar-gambar. Ya, jadi dalam hal ini Bu Daris sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya beserta medianya untuk menunjang pembelajaran di kelas. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya, kalau boleh saya tahu apa saja? Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak bisa mengenal sistem tata surya dengan mengamati video pembelajaran dan melakukan tanya jawab. Yang kedua, dengan mengamati gambar-gambar anggota tata surya, mereka mampu menyebutkan kemudian yang ketiga, dengan berkreasi membuat tiruan model sistem tata surya, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan tata surya. Ketiga saya ulang kembali, tujuannya itu yang pertama, siswa mampu untuk mengenal sistem tata surya, kemudian siswa mampu menyebutkan anggota-anggota dalam sistem tata surya, dan yang ketiganya dengan berkreasi siswa mampu untuk menjelaskan dan menyebutkan urutan dari tata surya itu ya Bu. Baik. Lalu ketika observasi nanti,
kompetensi apa saja yang akan Budaris kembangkan? Kompetensi siswa yang akan dikembangkan terhadap anak-anak yaitu penguasaan materi. Penguasaan materi menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa, memandu proses pembelajaran yang efektif, serta asesmen dan umpan balik proses pembelajaran, serta pencapaian pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Dari kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan tadi, tentunya ada salah satu kompetensi spesifik yang akan sudah dikembangkan di kelas. Apa itu Budaris? Saya lebih menitik beratkan pada pemahaman anak, jadi tentang materi sistem tata surya itu. Jadi anak-anak dia paham tentang sistem tata surya. Ini luar biasa, ini rencana sudah Budaris buat ya. Nah, untuk mencapai pengembangan yang mencapai aspek pengembangan yang sudah Budaris rencanakan, apakah ada strategi khusus untuk mencapainya? Strategi khususnya saya nanti akan menggunakan model discovery learning dengan menggunakan media gambar, sistem surya, dan video pembelajaran dan literasi dari buku teks. Saya juga akan menggunakan LKPD untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Selain itu, nanti saya juga menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok dalam proses pembelajarannya. Lengkap sekali ya, strategi yang sudah dipersiapkan ya. Berencana. Iya. Kalau boleh saya tahu, tadi kan Budaris sudah menyebutkan akan menggunakan metode discovery learning ya. Apa itu metode discovery learning Budaris? Metode discovery learning itu penemuan ya, pembelajaran penemuan sendiri. Jadi siswa akan mencari informasi sendiri. Anak-anak nanti itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, anak-anak mencari informasi dari literasi membaca buku KPM. Kemudian yang kedua, anak-anak mencari dari internet, nanti dipinjamkan ke laptop ya, salah satu kelompok. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang nanti dapat informasi dari penjelasan saya. Jadi nanti dari video pembelajaran yang akan saya tampilkan, satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Dalam hal ini Budaris sudah memetakan anak-anak ya, kelompok sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini. Baik, Budaris dalam mewujudkan ya rencana tersebut, tentunya Budaris ini memerlukan dukungan dari mana saja yang Ibu perlukan. Yang pasti dukungan dari kepala sekolah, dan tentunya dari teman-teman di sini. Baik Bu, nanti kalau soal mendukung ya pastinya saya juga akan memberikan dukungan untuk Budaris. Semangat ya Budaris, saya doakan semoga pembelajarannya nanti itu sukses, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan akan tercapai, kemudian murid-murid pun akan memahami apa yang Budaris sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya Budaris. Sama-sama Bu Ali. Ya, besok hari Rabu saya akan masuk ke kelas Budaris dan akan membuat catatan-catatan dari pembelajaran yang Budaris lakukan. Terima kasih Budaris ya, sama-sama. Demikian pembicaraan yang kami lakukan dengan rekan sejawat kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran
silakan dipimpin oleh Hafiz. Bagi ya kepada yang turun berhormat. Nanti pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kemarin sampean yang sebelumnya ini ada yang tidak masuk ya. Sama rasa sakit mungkin ya. Sebelum tema hari ini adalah tema 9. Sebelum ke tema 9, kemarin sampean sudah masuk di tema 8. Itu ada materi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena apa? Karena bulan antara matahari bulan berada di antara dan bumi. Itu gerhana matahari. Ada berapa jenis gerhana matahari? 3. Apa saja? Bagian ada untuk materi hari ini adalah tema 9, yaitu tentang sistem tata surya. Tata surya itu terdiri dari apa saja? Planet, bintang, bulan. Untuk selanjutnya nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti mencari informasi penting tentang sistem tata surya. Semuanya mencari informasi tentang sistem tata surya dan planet-planet tadi. Kelompok yang pertama cari informasinya dari buku. Kelompok yang sini ya, nanti dari buku paket, silakan buku paketnya dibuka dulu buku paketnya. Buku paket tema 9 sistem tata surya. Yang kedua dari ada kesulitan. Baca dulu mulai dari awal dari dulu ini awal ngomong itu
Bisa sama membuat paketnya juga nanti hasilnya Bani, niki maksudnya apa niki? Silakan duduk dulu, masing-masing. Anak-anak, sudah selesai ya membuat paketnya. Oke. Sekarang waktunya adalah presentasi. Presentasi yang pertama kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Jelaskan urutan dari planet-planet. Oke, silakan. Maju 2 orang. Amira. Oke, silakan maju ke depan ya. Biar kelihatan.
Planet terdekat dan terjauh dari matahari adalah planet terdekat Merkurius, planet terjauh Neptunus. Planet yang terdekat dalam gravitasi adalah Jupiter. Berdasarkan letaknya dan pada koordinat apa saja yang termasuk planet dalam Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berdasarkan letaknya terhadap orbit bumi, apa saja yang termasuk planet luar? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari kelompok 1. Sekarang kelompok yang kedua. Oke, sampai kali itu. Ayo. Mana yuk? Saya gejoin ini, Rafael sampai Viko. Saya menjelaskan tapi atau masuk semuanya. Ayo. Jarak diameter rata-rata 139.822 km. Nomor 6, planet Jupiter, diameter rata-rata 139.822 km. Nomor 6, planet Saturnus, diameter rata-rata 160 km. Nomor 7, planet Uranus, diameter rata-rata 50.200 Nomor 8, planet Neptunus, diameter rata-rata 29.244 km. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang planet-planet di sekolah kita. Dengan jarak dari matahari 57 kilometer masa 0,655 yang dari lokasi 458,5 hari karena dari revolusi 88 hari di khas planet tak punya terpilih. Nomor 2, Venus, rata-rata 12.104 km, jarak dari matahari 108 juta kilometer.
masa saya berlakukan 240 saya revolusi 240 jadi masalah seperti itu jangan rata-rata 12.740 km jarak dari matahari 150 km masuk 5,9 dari 24 jam dengan 365 hari jadi harus memiliki seperti nomor 14 jalan rata-rata 6.979 km jarak dari matahari 228 juta kilometer saat 6,11 saya berrotasi 24,6 jam saya berevolusi 487 hari jadi kastanen memiliki 2 satelit nomor 5 Jupiter yang rata-rata 139.820 km jarak dari matahari 9 juta kilometer masa 317,8 saya berrotasi 10 jam saya berevolusi 11,9 tahun kirkas planet memiliki 9 satelit nomor 6 Saturnus dari rata-rata 116.400 km jarak dari matahari 1.493 km masa 95,2 karya berevolusi 1,3 karya berevolusi 29,5 tahun kirkas planet memiliki kurang lebih 63 satelit nomor 7 Uranus dan rata-rata 50,24 km jarak dari matahari 2.880 juta km masa 14,5 karya berotasi dan karya berevolusi 84 tahun Venus planet memiliki kurang lebih 27 satelit nomor 8 Neptunus 49.240 km jarak dari matahari 4.500 juta kilometer masa 17,2 karya berotasi 16 jam karya berevolusi 164,8 kirkas planet memiliki kurang lebih 14 satelit. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari presentasi kelompok 3. Kalian sudah presentasi semuanya, oke? Dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Tata urutan tadi sudah bagus, pembuatan maketnya bagus, urutannya juga sudah benar. Yang paling pertama apa tadi, Ra? Urutannya mulai dari matahari, terus Merkurius, terus Venus, kemudian bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu adalah tata urutan planet-planet yang ada di antariksa atau di galaksi, atau di daerah yang ada di antariksa yang memiliki yang di sekitar kita ini. Kemudian untuk bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Senang. Ada yang nggak senang? Senang semuanya? Alhamdulillah. Terus apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini atau dari pertemuan hari ini? Mengenal kata-kata ya, Mas Gali aja yang apa tadi? Mengenal fakta-fakta tentang planet-planet. Oke, mengenal planet-planet. Terus apa lagi? Kita dapat belajar untuk menata dan menyebutkan planet-planet. Menata dan mulai dari urutan yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama tadi adalah Merkurius sampai Neptunus. Itu ya, hari ini sampai belajar tentang itu.
Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari tentang yang ada di planet itu, ciri khasnya seperti apa. Jadi sampai harus mendeskripsikan setiap planet-planet tersebut, ciri-cirinya seperti apa. Sampai buat sebuah buklet, sampai buat sebuah buklet dari masing-masing planet. Paham ya? Itu tugasnya untuk pertemuan selanjutnya. Ada lagi yang ditanyakan? Betul. Oke. Untuk hari ini saya cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ani Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 7, akan melakukan coaching pasca observasi pembelajaran di kelas 6. Sebelum percakapan kami mulai, silahkan rekan sejawat saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Ganesini, guru kelas 6 SDN Jati. Dan selanjutnya silakan pengajar praktek dari kelas 279A memperkenalkan diri. Monggo Pak. Selamat pagi, nama saya Andreas Destiani Statuadi, saya pengajar praktek angkatan 7 tahun 2022, di kelas 2. Terima kasih. Ibu Daris, bisa kita mulai? Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melakukan praktek coaching pembelajaran setelah yang dilakukan kemarin. Baik, Daris, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan percakapan pasca observasi setelah saya observasi di kelas Daris kemarin. Terima kasih Bapak Andre yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita menemukan solusi-solusi dari apa yang kita masalahkan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Daris harapkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Ani, Pak Andreas, hari ini diberi waktu untuk coaching atau untuk diskusi tentang pembelajaran saya kemarin setelah observasi. Dan pangapunten, saya juga belum pengalaman dalam hal pembelajaran di sekolah dasar gitu ya. Setelah obrolan kita nanti, yang saya harapkan saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran Jadi dari obrolan kita tadi bisa simpulkan bahwa nantinya Daris itu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Daris ya. Yang selanjutnya, bagaimanakah perasaan Daris ketika saya observasi kemarin? Kemarin waktu observasi kan sudah disiapkan begitu Pak, waktu pembelajaran terjadi seperti itu. Setelah itu ya lega, karena sudah selesai diobservasi dan diamati oleh Bu Ani. Dan waktu pembelajaran anak-anak sudah antusias ketika pembelajaran, ikut senang ya. Baik, luar biasa Bu Daris ya. Berarti hari ini Bu Daris itu sudah lega ya, karena ketika pembelajaran sudah saya amati di kelas dan awalnya itu nervous ya, grogi. Ya luar biasa sekali Bu Daris, walaupun jenengan itu nervous tapi masih tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran di kelas dan anak-anak sangat antusias sekali kemarin ya. Dari strategi yang Daris rencanakan ya, di awal pra kemarin kan, di awal pra observasi Daris sudah menuliskan beberapa
beberapa strategi ya, dan sudah menyampaikan ke saya apakah strategi yang Ibu Garis rencanakan kemarin itu sudah terlaksana semuanya. Kemarin saya pembelajaran rencana pembelajaran itu strategi pembelajarannya kan ada ceramah, ada video, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab. Menurut saya sudah terlaksana semua. Baik, terima kasih. Bisa lanjutkan ya, sudah siap pertanyaan yang berikutnya terkait tujuan pembelajaran. Apakah Garis sudah merasa tercapai pembelajaran tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kemarin waktu dibicarakan itu kan ada 3 anak-anak. Yang pertama, anak-anak melalui pengamatan tujuan pembelajaran, anak-anak dapat memahami sistem tata surya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan sistem tata surya. Yang ketiga, anak-anak dapat berkreasi dengan membuat tiruan model sistem tata surya. Menurut saya dari ketiga-tiganya anak-anak sudah tercapai lah dari tujuan ketiga. Anak-anak sudah membuat tiruan model sudah menarik sekali bagi pembelajaran kemarin. Kalau saya simpulkan dari pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang sudah Garis sampaikan kali banyak, bahwasanya anak-anak itu bisa mengenal mudah-mudahan dengan sistem tata surya, memahami, dan akhirnya kreasi dalam menjelaskan benda-benda yang ada dalam sistem tata surya. Luar biasa sekali juga. Saat percakapan observasi kemarin kan juga Garis menuliskan pembelajaran diferensiasi ya di LPPD Garis ya. Apakah di dalam penerapannya Garis mengalami kesulitan ketika di dalam kelas? Ya, kemarin kan saya pembelajaran diferensiasi ini kan baru buat saya dan ilmu yang baru buat saya. Saya terapkan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah literasi dari membaca buku, kemudian yang kedua adalah dari mencari sendiri dari internet, dari yang disediakan. Kemudian yang ketiga adalah dari penjelasan saya dari video pembelajaran. Dari ketiga-tiganya ini masing-masing kalau kita membimbingnya di bidang ini dia akan antusias. Tapi ketika saya misalnya saya ke kelompok yang kelompok yang lain, maka dia akan nggak fokus untuk mengerjakan itu tadi yang kesulitan menurut saya. Jadi kayak mengkondisikan anak-anak supaya mengerjakan yang dikerjakan atau antusias dengan itu. Kalau nggak dibimbing atau nggak ditunggu, anak-anak itu nggak fokus gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin mengkondisikan siswa yang menurut saya kurang. Dari kendala-kendala tersebut, kira-kira Bu Garis itu bisa nggak mencari solusi supaya bisa mengurangi atau kedepannya nanti pembelajarannya bisa lebih baik lagi Bu Garis? Nanti akan sharing ke teman-teman biar bisa tahu gimana sih caranya biar anak-anak lebih fokus. Masa kita harus riwari mungkin harus lebih ditekankan disiplinnya anak-anak. Ya, menurut saya akan yakinkan untuk lebih disiplin fokus ke pembelajaran itu. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan ya. Kemudian saya lihat kemarin itu anak-anak memang sangat antusias sekali ya, walaupun ada kendala-kendala seperti itu ya.
Kemudian kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Bu Daris lakukan tentunya ada hal-hal baik ya yang perlu dipertahankan dan juga ada hal-hal yang kurang baik untuk diperbaiki. Apa saja Bu Daris hal-hal yang baik yang perlu dipertahankan tersebut? Hal-hal baik mungkin kemarin awal-awal pembelajaran anak-anak kalau misalnya ditunjuk untuk maju ke depan presentasi itu nggak mau, malu-malu. Nah ini sudah ada perkembangan, menurut saya sudah ada perkembangan selama pembelajaran yang saya berikan. Itu sudah ada yang angkat tangan, ya Bu saya mau maju ke depan, walaupun belum semua yang mau ya, misalnya kan rebutan gitu enggak, tapi sudah ada yang mau angkat tangan dan mau maju. Kalaupun yang ditunjuk misalnya nggak angkat tangan, ayo kalian kamu yang maju, ya mau sekarang. Kalau enggak bu, malu seperti itu awal-awal pembelajaran. Alhamdulillah berarti ada Itu yang menurut saya positif dan harus ditingkatkan lagi biar anak-anak pede, percaya diri ditampil di depan. Selain hal-hal positif tadi, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki Bu Daris? Ya itu tadi, kalau yang memperbaikinya mengkondisikan kelas yang tadi kan, kalau di kelompok-kelompok misalnya kita membimbing ke kelompok yang satu, kelompok yang lain tak fokus, itu yang kurang menurut saya. Kondisi kelas yang mengkondisikan kelas yang Iya, harus serap gitu ya. Mungkin itu. Kemudian untuk memperbaiki hal itu tentu saja ini ya ada rencana tindak lanjut dari Bu Daris. Kalau saya tahu apa rencana tindak lanjut Bu Daris? Mungkin tindak lanjutnya nanti akan sharing ke teman-teman, ke Bu Ani, ke Pak Andreas, Siap gimana sih caranya anak-anak biar fokus gitu, enggak ngomong dewe kalau ditinggal seperti itu. Ada lagi Bu Daris? Tindak lanjut Terus yang lain? bisa ikut KKG yang sudah mulai ada jadwal ikut KKG, nanti kita sharing. Baik. Ibu tadi sudah merencanakan tindak lanjut, ya. Iya. Dan secepatnya itu kapan waktunya? Habis ini kita sharing ke langsung nggak apa-apa ya. Gimana caranya? Iya. Kalau sudah merencanakan tindak lanjut ya dan sudah menentukan waktunya, tentu saja kita itu selalu memerlukan dukungan Bu Daris. Ya. Dari siapa Bu Daris memerlukan dukungan tersebut? Dukungan terutama kepala sekolah. Kalau nggak diizinin, misalnya KKG tindak lanjut, kalau nggak diizinin ikut KKG kan juga nggak bisa gitu ya. Jadi kepala sekolah terutama harus mendukung kita. Kemudian dalam pembelajaran tadi meningkatkan misalnya menyiapkan peralatan, kita kan juga butuh operator gitu ya. Jadi teman-teman operator, terus guru juga. Dari keterangan Bu Daris tadi saya bisa menangkap ya kalau memang kita melakukan sesuatu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah tadi ya, kemudian dari rekan sejawat dan juga termasuk operator dan baik. Dari pertemuan kita kali ini Bu Daris apa yang Alhamdulillah hari ini kita bisa diskusi. Saya bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya dan bisa menindaklanjuti kekurangan itu ada solusinya. Alhamdulillah dari ini tadi, oh ya hari ini saya harus apa? Ngomong ke kepala sekolah. bisa sekali luar biasa penjelasan dari Bu Daris ya. Saya sangat berterima kasih Bu Daris atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berhasil dengan baik dan tujuan yang kita rencanakan itu kita dapat capai Bu Daris. Baik,
Demikian tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Eni dari sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat video ini mengambil hikmah yang baik, mengambil hal-hal yang positif. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.